Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertawalbu ilmi insyaallah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua. Terima kasih telah berkenan hadir di kelas Akbar Tahsin untuk malam hari ini bersama Sobat Ngaji yang alhamdulillah bertepatan di tanggal 7 Agustus 2024 di Rabu malam hari ini. Walaupun pesertanya masih sekitar 59, insya Allah nanti akan terus bertambah sampai beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa Bapak Ibu, untuk kajian pada Rabu malam hari ini, nanti akan ada bedah tajwid kembali Bapak Ibu, seperti pekan-pekan sebelumnya, dan insya Allah nanti untuk malam hari ini akan kita bedah bersama, yaitu surah, ada yang tahu Bapak Ibu, surah apa? Al-Haq, kata sur. At-Takasur. Baik, terima kasih. Dan insya Allah sudah kami share juga untuk materinya di grup WhatsApp-nya, Bapak Ibu. Dan untuk kelancaran kajian pada malam hari ini, mohon izin Bapak Ibu semua saat penyampaian materi nanti yang dilakukan oleh asatidz kami, mohon izin untuk seluruh mikrofon untuk di-mute terlebih dahulu. Nanti jika ada interaksi silahkan di-unmute kemudian di-mute kembali. Dan nanti insya Allah sekitar pukul 9 ataupun 21 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada beberapa informasi, baik itu dari tim Sobat Ngaji, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi untuk tanya jawab dan juga sesi talaki, insya Allah. Ya. Dan demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita mulai dan buka saja dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya bisa sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, khair. Sepertinya Ustaz Salman pun sudah siap untuk sharing malam hari ini dan Bapak Ibu pun insya Allah sini sudah siap semua. Dan langsung saja untuk waktu dan tempat, bisa persilahkan kepada Ustaz Salman. Nah, syukron Kang Gesa. Cek suaranya jelas, aman? Insya Allah sudah jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Baik, nanti kalau misalkan di pertengah perjalanan ada kendala, boleh diinfo ya, supaya maksimal nantinya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah untuk pertama-tama karena apa? Atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama kembali berkumpul di dalam Zoom meeting ya, di dalam ruangan meeting Zoom ya, seperti itu, melakukan sebuah kegiatan yang mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang Allah sukai, Allah ridhoi insyaallah ya. Karena apa? Kita ingin belajar Al-Qur'an, kita membacakan ayat Al-Qur'an di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah
Semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Gimana kabarnya yang hadir? Alhamdulillah sudah hampir 85 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah, ini di kolom chat udah ada ya Alhamdulillah, tuh. Ustaz ya. Dari Magelang, Masya Allah, ada yang dari Bandung, ini ada yang dari Serang. Dari Serang atau Serang? Serang ya, betulnya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masya Allah. Jakarta Oh, ada yang dari Medan. Masya Allah. Ada yang dari Ponorogo, Blora. Wah, ini nampaknya seluruh Indonesia ya. Masya Allah. Ada yang dari Malang. Ada yang dari Bengkulu nggak nih ya? Ada dari Surabaya. Itu yang dari Bengkulu. Dari mana itu? Dari boarding SMK itu. Masya Allah, alhamdulillah ya, baik. Ya, ini ada beberapa sahabat kami ya yang mungkin ikut bergabung, ya. Alhamdulillah. Mohon izin, ada beberapa sahabat kami juga yang ikut dari Bengkulu tadi ya, Kang Gesa ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran dengan baik insya Allah. Baik, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita tentang bedah tajwid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan satu surah ya, sudah talaqi insyaallah. Nanti juga ada sesi talaqi sedikit ya. Nanti jika memang waktunya cukup dan banyak, kita ada sesi tanya jawab ya, kemudian ada juga sesi talaqi seperti itu. Tapi walaupun nanti ada yang tidak kebagian, itu enggak apa-apa. Dari awal kita ikuti. Nanti insya Allah Ana akan bacakan setiap ayatnya, teman-teman bisa mengikuti, kemudian kita bahas di sana, ya kita bahas di sana ada hukum tajwid apa yang ada di dalam setiap ayat-ayatnya seperti itu ya. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar mengupas ilmu tajwid ya yang ada di dalam surah At-Takatsur seperti itu ya. Baik. Sebentar mohon izin ya, ini belum tampil, Masya Allah. Baik. Sudah tampil di layar teman-teman semua ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah hari ini kita akan belajar untuk mengupas ilmu Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu tahsin, ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Kenapa kita harus menggunakan tajwid ketika kita membaca Al-Quran? Ayo, ada yang tahu alasannya? Kenapa kita harus menggunakan tajwid ketika kita membaca Al-Quran? Agar bacaannya tepat. Terus lagi Agar bacaannya tepat. Ada lagi? Alasannya? Terhindar dari kesalahan jeli. Terhindar dari kesalahan. Ya, saya buat kenapa. Kenapa kita harus menggunakan tajwid? Satu, tadi supaya bacaannya benar. Kemudian terhindar daripada kesalahan. Terus ada lagi nggak? Supaya tidak salah dalam mengartikan yang dibaca. Salah. Betul. Benar arti Agar bacaannya bacaannya. tepat dan sehingga artinya benar, maknanya tepat. Betul. Ada lagi? Indah. Indah, Masya Allah. Indah. Kenapa indah itu luar biasa ya? Karena indah itu disebutkan oleh Imam Jazari di dalam kitabnya Al-Muqaddimah di bab Sifatul Huruf ya. Beliau menyebutkan di sana. Beliau menyebutkan apa? Beliau menyebutkan bahwa salah satu daripada keindahan bacaan Al-Quran itu adalah tajwid ya. Hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Itu kata beliau. Masya Allah. Ada lagi? Biar terdengarnya enak gitu didengarkan. Supaya didengarkannya juga enak ya.
Misalkan kita yang sudah bisa baca Quran kemudian mendengar ada yang baca misalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak enggak? Enggak. Nah, ya, bagi kita yang sudah tahu ilmunya, sudah bisa membacanya itu enggak enak. Tetapi kalau bagi orang yang enggak tahu, oh iramanya indah ternyata, tapi bacaannya masih salah seperti itu. Ya, nah ini nanti repotnya di sana. Ya, jadi salah satu dari banyak yang tadi teman-teman sebutkan ada yang tertinggal. Ya, kenapa kita harus menggunakan tajwid ketika kita membaca Al-Quran? Karena apa? Karena itu adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nggak perintahnya di dalam surat apa? Itu perintahnya langsung di dalam Al-Quran. Allah perintahkan ketika Nabi Muhammad SAW bangun, kemudian melaksanakan sholat, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Surat Ya. Al-Muzammil. Surah Muzammil. Ayat berapa? Ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sekarang pertanyaannya, tartil itu apa? Kemudian Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, yang nama asli beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata di dalam kitabnya yang berjudul An-Nasr fil Qira'atil Ashr, beliau mengatakan apa? Tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Makna tartil di sana apa? Jadi Allah perintahkan itu kita baca tartil, apakah hanya perlahan saja? Oh, enggak. Perlahan itu banyak. Contoh, ketika saya membaca perlahan misalkan alhamdulillah, itu perlahan. Akan tetapi tajwidnya salah, panjang pendeknya salah, seperti itu. Nah, tartil di sana apa? Maknanya adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Itu ada di dalam kitab An-Nasr fil Qira'atil Ashr. Ya, itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Nanti dari kitab itu kemudian diringkas oleh Imam Jazari menjadi satu kitab lagi yang berjudul Thayyibatun Nasr. Nah, di sana apa? Di sana itu berbicara tentang 10 qiraat yang sekarang kita kenal dan kita dengar bacaannya seperti itu, ya. Jadi salah satu perintah Allah adalah ketika kita baca Al-Quran adalah dengan tartil. Tartil itu apa? Pertama, tajwidul huruf, kedua wa ma'rifatil wuquf. Udah, dua itu saja. Ya. Makna tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Pertama, gunakan tajwid di setiap huruf-hurufnya. Nah, nanti baru kita pelajari tajwid itu apa, ya. Nanti di dalam tajwid itu ada hak huruf, kemudian sifatul huruf, ya, termasuk ke dalam mustahaqul huruf, ada hak huruf, makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian tebal tipis huruf. Nah, itu ya. Kemudian ada pun sifat-sifat yang kadang-kadang muncul seperti ikhfa, seperti idgham. Nah, itu termasuk ke dalam ilmu tajwid. Nah, kemudian apa yang kedua adalah wa ma'rifatil wuquf. Wa ma'rifatil wuquf itu apa? Kita mengenal juga yang namanya wukuf. Wukuf itu bukan, makna wukuf itu bukan apa wukuf itu yang orang haji sedang lakukan itu, ya. Salah satu daripada rentetan ibadah haji, bukan. Tapi wukuf itu adalah waqaf. Kalau di bahasa Indonesianya itu wakaf. Wakaf itu adalah berhenti tandanya. Jadi ketika kita baca Al-Quran dengan tajwid ada juga saat berhentinya. Nah, bayangkan ketika kita baca Al-Quran tidak ada tempat berhentinya. Bacaan juga tidak akan terasa indah seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita belajar tajwid sekarang ini, berarti kita sudah melakukan setidaknya satu daripada perintah Allah di dalam Al-Quran. Kita sudah menerapkan atau mengamalkan daripada perintah Allah di dalam
Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang ahli Al-Quran itu akan masuk ke dalam surga Aden. Surga Aden itu bagi siapa? Orang yang cinta kepada Al-Quran, sering baca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang selalu hidupnya bersama Al-Quran, ya, orang yang mengamalkan Al-Quran, seperti itu ya. Nah, itu salah satu daripada pentingnya kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar daripada Quran surah At-Takatsur. Ya, At-Takatsur. Assalamualaikum Ustaz. Baru bergabung. Ahlan wa sahlan. Silakan ya yang baru bergabung. Lebih baik kalau teman-teman sekarang posisinya sedang megang Al-Quran. Nah, itu lebih baik ya. Tapi kalau misalkan belum ada, enggak apa-apa. Ya, perhatikan saja di layar. Insya Allah kita akan sama-sama tampilkan. Baik, khusus hari ini insya Allah kita akan belajar tetapi tidak dengan mushaf Indonesia. Ini adalah bentuk daripada mushaf Indonesia. Ya, mushaf Indonesia. Kemudian ada mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Pertama, coba teman-teman pernah enggak mendengar ada yang namanya mushaf Madinah, ada yang namanya mushaf Indonesia? Pernah mendengar? Pernah Ustaz. Pernah. Baik, sekarang pertanyaannya, mushaf Indonesia yang nulis siapa? Ya, ini mushaf Indonesia nih, pasti ada yang nulis, ya. Nggak mungkin nulisnya pakai diketik, ya, enggak. Tapi hasil daripada tulisan tangan seseorang. Siapa? Ada yang tahu? Belum tahu Ustaz. Inisialnya Ustadz. Berarti kalau Ustadz berarti orang Indonesia, ya. Biasanya sering dipanggil Ustadz itu adalah dari Indonesia, seperti itu. Nama beliau adalah Ustadz Isep Misbah. Ini beliau ya. Jadi Ustadz Isep Misbah hafizahullah taala itu menulis Al-Qur'an, ya, kemudian dikenalah tulisannya dengan khot yang sekarang kita kenal, ya. Nasakh seperti inilah bentuknya. Ini adalah tulisan tangan daripada Ustadz Isep Misbah, ya. Kemudian ada yang namanya mushaf Madinah. Dari bentuknya saja sudah berbeda, ya. Dari ciri-cirinya, dari penulisannya saja sudah berbeda. Kalau di mushaf Madinah itu sedikit lebih tipis, ya. Fontnya itu sedikit lebih tipis. Kalau di mushaf Indonesia fontnya itu sedikit lebih bold, ya, lebih tebal, seperti itu. Nah, kalau mushaf Madinah siapa yang nulis? Utsman Toha. Kalau orang Arab Madinah biasa sebutannya siapa? Syekh. Ya, Syekhana. Syekh itu adalah sama dengan Ustadz. Syekh itu adalah orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati, ya, seperti itu. Syekh Utsman Toha. Baik, sejak kapan kita mengenal nama-nama orang tersebut? Ya, jangan-jangan kita baru mengenalnya sekarang. Nah, itu ya. Karena apa? Ini penting, ya, daripada bentuk kita ta'zim kepada para penulis. Coba pernah ketika kita membaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca, pernah nggak kita memikir ini yang nulis Al-Quran siapa ya? Sampai daripada zamannya para sahabat, kemudian sampai bertemu dengan kita, teksnya kita bisa baca dengan enak sekarang, dengan font yang benar, dengan tulisan yang tebal, dengan warna-warni lagi, ya. Seperti itu. Coba ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita daripada mentadaburi Al-Quran. Nah, simpel saja, jangankan ke makna dulu ya. Ke siapa ini yang nulisnya ya. Itu dulu ya sekarang. Nah, jadi kita sudah tahu ya, kalau mushaf Indonesia itu yang nulisnya Ustadz Isep Misbah. Kalau teman-teman nanti misalkan butuh yang namanya font Al-Quran, itu cari aja. Ada font namanya font Isep Misbah. Ya, itu nanti bermanfaat insya Allah ya. Kalau di sini ada teman-teman yang kuliah misalkan, atau ada teman-teman yang
biasa menggunakan teks Arab, nah itu ada font yang namanya Isep Misbah. Baik, kemudian di Mushaf Madinah ada Syekh Uthman Toha, ya Uthman Toha, hafizahullahu ta'ala. Masya Allah, ya beliau sampai sekarang itu masih hidup, ya mudah-mudahan pahalanya mengalir. Semua yang ada di dunia ini ketika membaca Al-Quran Mushaf Madinah, maka sampailah pahala kepada Syekh Uthman Toha, hafizahullahu ta'ala. Insya Allah khusus hari ini kita insya Allah akan menggunakan Al-Quran dari Mushaf Madinah. Nah, biasanya kalau kita sebelum-sebelumnya menggunakan yang Mushaf Indonesia ya. Nah, sekarang coba kita menggunakan Mushaf Madinah. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita membaca Al-Quran di Mushaf Madinah, kita juga tahu, oh ilmu tajwidnya ini. Ini hukumnya. Ya, ini cara bacanya. Jangan sampai ketika kita tahu warnanya, kemudian tiba-tiba bertemu dengan Al-Quran yang nggak ada warnanya. Nah, jadi nggak ada hukum tajwidnya. Nah, repot nanti ya. Mungkin di sini nanti salah satu dari kita atau semuanya ya, Allah undang kemudian ke Baitullah, kemudian kita ngambil Al-Quran tuh misalkan di Madinah ya. Pas kita buka, loh kok nggak ada warnanya gitu ya, nggak ada petunjuk tajwidnya. Nah, jadi jangan sampai kita kaget. Nah, tapi kita harus belajar terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai ke ayat pertama, kita baca ta'awudz kemudian basmalah dulu ya. Saya sekali kemudian semuanya sekali perhatikan hurufnya, sifat al-hurufnya, makharijul hurufnya ya, jangan sampai tertukar. Ingat ta'awudz dimulai dengan huruf apa? Alif. Huruf hamzah. Ya, huruf hamzah. Seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lafaz Allah ini namanya apa? Nah, ini kata ini namanya apa? Ada yang tahu enggak? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Betul, lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu ada cara membacanya dua. Pertama, itu menuntaskan mustahakul hak huruf, kemudian ada mustahak huruf. Ya. Kenapa saya bilang ada hak dan mustahak huruf? Karena seperti ini. Bagus sekali tulisannya ya, Masya Allah. Nah, ini huruf apa namanya? Lam. Huruf lam. Ya, bukan huruf la. Tapi huruf lam. Ada yang namanya huruf la, yang adanya huruf lam. Ya, baik. Ini huruf lam. Kemudian sama saya dikasih harokat fathah. Jadinya la. Betul. Dimanapun teman-teman bertemu dengan huruf lam berharokat fathah, semuanya dibaca tipis. Semuanya dibaca tipis. Atau yang kita kenal di ilmu tajwid itu adalah istifal. Ada huruf-huruf isti'la, ada huruf-huruf istifal. Apa itu Ustaz huruf isti'la? Apa itu huruf istifal? Nah, itu nanti kita akan pelajari di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita ada waktu, kemudian kita ada kesempatan kita mengupas sedikit tentang sifatul huruf ya. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhidda kul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajidqatin bakat wa baina rikhwin wa syadidi lil umar wa sab'u ulwin khussadaltin kil hasar. Nah, itu ya. Itu ada huruf-huruf tebal, pasti ada huruf-huruf tipis. Nah, huruf lam ini adalah huruf yang tipis. Dimanapun teman-teman ketemu huruf lam, dia akan selalu dibaca tipis.
Nah, itu adalah haknya. Itulah yang disebut dengan hakul huruf. Ya, mohon di mute dulu. Yang lagi latihan mencoba membaca di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Setiap huruf lam itu defaultnya, ya, bawaannya, ya, secara umum akan dibaca tipis. La. Tetapi ketika muncul mustahakul hurufnya, maka yang dibaca tipis tadi bisa dibaca tebal. Kapan? Ketika bentuknya seperti ini. Nah, ya, ketika bentuknya seperti ini, maka gimana kita bacanya? Allahu. Dari bunyi la menjadi lo. Nah, itu ya. Itu luar biasanya daripada ilmu tajwid. Itu fungsinya juga salah satu kita belajar tajwid. Jadi jangan sampai ketika kita bertemu lafzul jalalah semuanya kita baca tipis. Ya, jangan sampai kita baca tipis. Qul huwallah. Tidak, tapi kita baca tebal. Nah, sekarang ada yang bentuknya seperti ini. Yang seharusnya kita baca tebal, Allah. Tetapi kadang juga kita baca tipis. Dengan syarat apa? Sebelum lafzul jalalah, sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini dia. Ya. Bismillahi lillahi ma fis samawati lilladzi alladzi Allahu la ilah. Ya, ada bedanya di lafzul jalalah seperti itu. Kemudian ada juga huruf ro, ya. Huruf ro ini juga dibaca tebal, ya. Sama Allah, ar-ro, itu juga dibaca tebal. Salah satu daripada huruf-huruf tebal, ya. Sekali lagi kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama, ya. Kita masuk ke ayat pertama. Kita bacakan dulu. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Baik. Setelah kita baca ayat pertama dimulai dengan huruf Hamzah. Nah, dimulai dengan huruf hamzah, ya. Dimulai dengan huruf hamzah. Enggak ada huruf alif di awal kata, ya. Enggak ada huruf alif di awal kata, ya. Enggak ada huruf alif di luar kata, di awal kata, kecuali huruful muqatta'ah dan huruf-huruf fawatihus suwar, ya. Alif lam mim. Nah, itu ada baru. Tapi di ayat-ayat selain itu, jika ada alif di awal kata, maka kita bacanya a, i, u, karena di sana statusnya adalah hamzah. Ya. Baik. Alhaakum. Nah, ini ada salah satu hukum tajwid. Betul enggak? Ada alif lam bertemu dengan huruf h. Hukumnya apa? Lam Qamariyah. Alif lam Qamariyah. Betul. Idhar Qamariyah. Idhar Ada Qamari. betul. Izhar Qamari. Izhar qamari. Kemudian alif lam qamariyah itu sama. Kalau ditanya bedanya apa alif lam qamariyah dengan izhar qamariyah adalah bagaimana cara kita menjawab. Jika saya tanya ini hukum kaidahnya apa? Maka kita boleh menjawab alif lam qamariyah. Ya. Nah, itu boleh, ya. Kalau bagaimana cara membacanya baru boleh menjawab izhar qamariyah seperti itu. Nah, tapi teman-teman sudah betul apabila ada alif lam bertemu dengan huruf h itu dibacanya izhar atau alif lam qamariyah. Cuman di ayat pertama di Quran surah At-Takatsur ini adalah pengecualian. Nah, coba saya boleh minta tolong yang lagi megang Al-Quran yang ada terjemahnya.
Boleh dibacakan arti daripada ayat pertama ini. Ada yang lagi megang Al-Quran? Ada Terjemah? Ustaz. Ada Silakan. Ustaz. Silakan. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Baik. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah itu telah melalaikan. Ya. At-takatsur itu artinya apa? Bermegah-megah. Ya. Alhaakum itu adalah melalaikan. Sekarang saya tanya, melalaikan itu kata kerja atau kata sifat? Kerja. Ya. Kata sifat. Melalaikan. Melalaikan itu adalah kata kerja. Lalai. Kata kerja. Kata kerja itu namanya adalah fi'il. Ya. Itu adalah fi'il. Dalam bahasa Arab itu adalah fi'il namanya. Ya, melalaikan. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah itu berlaku pada fi'il? Tidak, Ustaz. Tidak, harus isim. Kalau ada Isim. izhar qamariyah, alif lam qamariyah itu tidak berlaku kepada fi'il. Ya, hanya berlaku kepada Isim. isim. Isim itu apa? Kata sifat, kata benda, kemudian nama orang, ya. Itu juga. Sama contoh lain di Al-Qur'an surah Al-Anfal, yaumal taqal jam'an, yaumal ta. Alif lam bertemu huruf ta, seharusnya dibaca seharusnya dibaca yaumat taqa. Ya. Kemudian contoh yang lain ada di Quran surah Al-Qiyamah. Wal taffatis saqu bis-saq. Yang seharusnya dibaca watta. Karena apa? Di sana ada alif lam bertemu dengan huruf ta. Kalau alif lam bertemu dengan huruf ta itu hukumnya apa? Idgham syamsiyah. Ya, karena ta itu adalah salah satu daripada huruf-huruf syamsiyah. Ya, itu adalah salah satu huruf syamsiyah. Tapi tidak berlaku di sana. Karena apa? Wal taffa. Wal taf. Taf itu apa artinya? Taf itu adalah mengaitkan. Ya. Jadi misalkan ini ada kayu, ya, kemudian sama saya dikaitkan. Nah, itu wal taffa. Maka di sana kan berbicara tentang saling berkaitan, ya. Pada hari kiamat itu saling bersentuhan antara betis dan betis, seperti itu, ya. Saking kacaunya hari itu. Walta, maka di sana tidak lagi berlaku. Sama di Quran surah At-Takatsur ayat pertama ini. Jadi ini hukumnya apa? Ini adalah hukumnya lam sukun saja, ya. Lam sukun saja. Seperti itu. Tapi kalau kaidah bahasa Arabnya itu tidak bisa dikatakan kalau hukum tajwidnya tidak bisa dikatakan izhar qamariyah, ya. Tetapi memang kaidahnya betul, di sana ada kaidah alif lam qamariyah. Lanjut, alhaakumut takatsur. Coba kemudian ada at-takatsur, itu apa itu? Syamsiyah. Betul? Enggak tahu Ustadz. Baik, ya. Nah, kembali lagi. Nanti kita cek, ya, di sana isimkah atau fi'ilkah, ya, atau fi'ilkah. Tetapi di sini diberikan tanda tasydid. Nah, simpelnya kalau diberikan tanda tasydid, maka itu adalah idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Nah, ini ada huruf ro di akhir ayat, ya, di akhir ayat. Pertanyaannya, ketika kita sukun di huruf ro-nya dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq? Tafkhim. Di sini mungkin ada yang bingung, ya. Tafkhim itu apa? Tarqiq itu apa? Tafkhim itu apa artinya? Tebal. Nah, tafkhim artinya adalah tebal. Ya, tebal.
rahangnya naik. Itu simpelnya, rahangnya naik. Kalau tarqiq itu adalah tipis. Nah, jadi gimana? Alhaakumut takatsur. Ya, ada ronya, Takatsur. Ada berapa huruf ro? Nah, nih. Ada berapa kondisi huruf ro dibaca tebal ketika sukun? Ketika awalnya Sebelumnya Sebutkan jumlahnya saja. Sebutkan jumlahnya. Ada 3. berapa? 2. Ada 2. Ada lagi yang berpendapat? Fathah 5. Sebutkan jumlahnya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ada yang tahu? 8. Atau pernah mendengar? Mungkin? 8. Taslim 8. Ada 8. Ada yang jawab 8, ada yang jawab 2 ya. Yang betul ketika ro itu dibaca tebal, yang betul adalah 10. Ya, ada 10. Kemudian ketika ro itu dibaca tipis, ya, ketika ro itu dibaca tipis kondisinya ada 6. Jadi jumlahnya berapa? Kaidahnya ada 16. Dari 16 kaidah itu Imam Al-Jazari hanya menyebutkan 3 bait. Wa rakkikir ra idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, itu ya. Nanti teman-teman boleh, kalau mau baca boleh, ya. Itu di matan Al-Muqaddimah di bab ro'at. Nah, itu yang Jazari menyebutkan di sana. Ada kaidah-kaidah ketika ro itu apakah dibaca tebal, apakah dibaca tipis, seperti itu ya. Insyaallah. Lanjut, ayat kedua sekarang. Tanya Ustadz. Soalnya mohon Oh, nggak maaf. boleh sekarang ya, nanti ya, maaf. Sebentar ya. Nanti kita supaya waktunya cukup, kita lanjut dulu ke apa namanya? Materi ya. Seperti itu. Ayat kedua sekarang. Hatta zurtumul maqabir. Silakan. Matobi'i. Baik, itu ayat kedua. Pertama betul, ada yang jawab matobi'i ya. Ada yang jawab matobi'i, ada yang jawab mad asli ya. Nah, itu enggak apa-apa, sama. Zurtumul al-maqabir. Tafkim. Alif lam komari ya. Al-maqabir. Alif qamariyah. Ya, alif qamariyah. Ya, alif lam Nah, qamariyah. baru nanti ro-nya dibaca tarqiq. Ya, dibaca Tarqiq ya, tarqiq. Lanjut, sekarang ayat ketiga insyaallah ya. Ayat ketiga sekarang. Kalla sawfa ta'lamun. Lam i saufa La berapa harokat? 2 harakat. Ya. Kenapa 2 harokat? Matobi'i. Alif. Karena tabi'i. Apa yang menyebabkan di sana dikatakan mad tabi'i? Ada alif. Ada alif sebelumnya Ada fathah bertemu dengan alif. Jadi tidak cukup hanya ada alif saja. Ya, tidak cukup hanya ada alif saja. Harus ada fathah sebelumnya. Ya, baik. Kalla. Baik, di mute dulu. Nah. Kalla sawfa Di sini ada fathah bertemu dengan waw sukun. Huruf lin. Itu adalah harf lin. Ya. Harf lin itu ketika diucapkan ia tidak terburu-buru seperti tasydid. Contoh. Misal kalau wawnya bertasydid, misalkan di Quran surah An-Nasr, innahu kana tawwaba. Jadi dia langsung taw. Nah,
Kalau dia wawunya sukun sebelumnya fathah, maka itu hukumnya adalah lin. Ketika hukumnya lin, baik di mute dulu, itu ada yang masuk ya. Kalau hukumnya lin, maka dia dibacanya beda dengan tasydid. Kalla saufa ta'lamun. Sau. Jadi bacanya perlahan. Apakah di sana termasuk isba' Ustadz? Enggak. Ya, kalau lin itu bukan termasuk ke dalam isba', ya. Baik, apa saja huruf lin? Pertama ada waw sukun, kemudian ada ya sukun, ya. Dalilnya di dalam Al-Muqaddimah Imam Jazariyah menyebutkan di bab sifat wa wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Dan huruf-huruf lin itu ada waw sukun, ya sukun, berharokat sukun, sebelumnya ada fathah, ya, wan fataha qablahuma. Dan syaratnya adalah sebelumnya harus fathah. Kalau sebelumnya kasroh, Bukan. ya, kalau sebelumnya kasroh dia bukan, ya, dia bukan. Dan belum pernah saya ketemu ada kata iu di dalam Al-Quran itu, ya. Nggak ada, ya, belum ada kasro bertemu dengan huruf waw, ya, belum ada nampaknya. Lahwanil fad, bukan, belum ada, ya. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu boleh dikirim nanti, ya. Misalkan ini Ustadz saya ketemu ada kasro bertemu dengan huruf waw sukun, nah gitu, ya. Yang ada adalah fathah bertemu dengan waw sukun, atau mungkin ada juga misalkan kasro bertemu dengan alif. Nah, itu juga ada, cuman tetapi dia tidak dibaca mad tabi'i. Contohnya di Quran surah Al-Kahf, nah, ya, ketika berbicara tentang mi'ah, ya, huruf mi'ahnya, huruf mimnya ada fathahnya, padahal mimnya berharokat kasroh. Boleh nanti dicek. Ta'lamun, mad tabi'i bertemu dengan sukun palsu. Mat arid li sukun. Amat arid li sukun. Mad arid li sukun. Kalau sukunnya asli, hukumnya apa? Mat asli. Ini kan sukunnya palsu nih. Ada mad tabi'i bertemu dengan sukun palsu, maka hukumnya adalah mad arid li sukun. Kalau misalkan sukunnya adalah sukun asli, maka hukumnya adalah mad lazim, ya, mad lazim. Ya, kalau ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dan sukunnya asli, itu mad lazim. Contoh apa? Contoh qaf, ya. Ketika di Quran surah Qaf itu dia dibaca qafnya panjang. Qaf. Karena apa? Mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Kok bisa Ustadz satu huruf ada tajwidnya? Nah, ya. Itu nanti insya Allah teman-teman akan temukan di kelas privat. Mungkin nanti ada yang masih di modul D, ya. Nah, itu nanti insya Allah ada di modul-modul D kalau nggak salah, seperti itu, ya. Tetap sabar, ya, tetap sabar. Insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Lanjut ayat keempat sekarang. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sama, ya. Di ayat 3 dan ayat 4 itu sama. Cuman di ayat keempat ditambah dengan kata thumma. Thumma itu hukumnya apa? Gunnah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma itu hukumnya gunnah. Gunnah apa namanya? Gunnah musyaddad. Gunnah musyaddadah. Karena kenapa dikatakan gunnah musyaddadah? Karena mim adalah huruf gunnah dan ada tasydidnya. Betul, karena mim adalah huruf gunnah. Siapa yang bilang? Ibu Robi. Ibu Robi. Maksudnya dalilnya siapa, ya? Dalilnya yang bilang siapa? Imam
al-jazari ya. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Dan huruf mim dan nun itu makhrajnya ada di Khaisum. khaysyum. Dan suara gunnah itu sumbernya di Khaisum. Jadi setiap huruf mim dan huruf nun pasti ada gunnahnya. Nah, nanti kalau ada yang bisa mengeluarkan huruf nun dan mim tanpa suara gunnah dapat umroh nanti ya. Nah, silakan kalau ada yang bisa nanti ya. Insya Allah. Nampaknya nggak ada yang bisa ya. Seperti itu. Karena apa? Makhrajnya harus melalui rongga hidung. Sama ya, jadi tidak perlu kita bahas. Ayat ke-5 sekarang. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik, kalla itu sudah tadi ada di ayat ke-3 ya. Lau apa tadi hukumnya? Ada waw sukun sebelumnya fathah. Nah, madlin, bukan madlin ya, lin saja. Kalau madlin itu ketika dia waqaf. Contoh misalkan li'ila fi Quraisy. Nah, itu namanya madlin. Nah, ya. Tapi kalau dia di tengah kata itu cukup dengan dikatakan lin saja karena ini adalah sifatul huruf ya, sifatul huruf. Ta'lamu Matabi'i. karena ada waw sebelumnya dhammah. Ya, ada waw sebelumnya dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ilmal yaqin. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Qaf bertemu dengan huruf ya sukun. Mad tabi'i. Nah, akan tetapi setelahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf dan sukunnya sukun arid. Mad arid li sukun. Ya, itu sebabnya kenapa dibilang mad arid li sukun. Lanjut ayat ke-6. La tarawunnal jahim. Baik. Saya pernah mendengar beberapa pembaca Al-Quran ketika mengucapkan di ayat 6 ini bukan waw yang dibaca tetapi hamzah. Contoh misalkan Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawun. Yang seharusnya seperti itu, tetapi terucap latarawun al-jahim. Sama, kasusnya sama di surah Al-Ikhlas. Nah, yang betul kufuan atau kufuan. Kufuan. Nah, yang adalah kufuan. Tapi banyak yang membacanya masih kufuan. Ya, nah itu samar sekali. Harus dijelaskan hak hurufnya. Jadi kalau di sini huruf waw, salah satu daripada ciri-ciri huruf waw adalah dhammun syafatain dhammah. Apa syarat dia sempurna dhammah adalah Menyongsong bibir. Ya, memonyongkan bibir. La tara. Ciri-cirinya di sana kalau dia adalah huruf waw sempurna. La tarawunnal jahim, seperti itu ya. Baik. Kemudian ada nun bertasydid. Apa hukumnya tadi? Gunnah musyaddadah. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf jim. Nah, izhar. Izhar qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf jim.
Ya, karena bertemu dengan huruf jim, dan huruf jim adalah salah satu daripada huruf qamariyah. Ya, huruf qamariyah. Jahim itu artinya apa? Neraka. Ya, neraka. Neraka itu apa? Kata kerja atau kata sifat? Kata benda. Sifat. Nah, kata Kata benda, sifat. betul Kata ya. benda, Bukan kata kerja, bukan kata sifat, tapi kata Benda. Kata Benda. benda. Karena apa? Surga dan neraka itu makhluk bukan? Ya. Bukan tempat. Itu adalah Makhluk ciptaan Allah. makhluk ciptaan Allah. Ya, karena itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jahim betul ya, harus dibaca izhar karena hukumnya adalah alif lam qamariyah. Lanjut. Ayat ke-7. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma Thumma apa nih? Thumma hukumnya guna. Latarawun. Udah lagi. Naha. Nah, sekarang aina. Ya. Nah, ini sedikit ya, sedikit ini saya bahas sedikit. Aina ini adalah nama huruf ini. Aina. Paham? Jadi gini ya. Gimana nih? Sebentar. Ini nama hurufnya adalah ini. Iya. Paham nggak? Nah, huruf yang itu namanya adalah ain. Namanya adalah ain. Nama hurufnya bukan a, bukan i, bukan u, tapi ain. Ketika huruf ain di awal surah, maka dibacanya berapa harokat? 2. Nah, dibacanya hanya 4 harokat. Karena apa? Di sana bukan pertemuan mad tabi'i dengan mad dengan sukun, tapi di sana hukumnya hanyalah madlin. Kaf ha ya ain sad. Hanya 4 harokat saja. Ya. Nah, itu Bukan nanti 6 teman-teman sampai 6 akan ya. gimana? 6. Terputus-putus tadi suaranya. Gimana? 16. Bukan katanya 6. Nah, baik. Ustaz. Ustaz, katanya 6, katanya 4. Terus yang mana yang betul? Nah, yang betul adalah teman-teman nanti hadir di kelas Sobat Ngaji. Ya, nanti ada modulnya kita bahas di sana. Jadi dibaca 4 atau dibaca 6. Contoh, misalkan mana ya modulnya ya? Nah, saya cari dulu nih modulnya. Nah, ini contohnya, contoh modulnya. Nah, ini ya. Tuh. Ada dilingkarin kan? Iya. Semuanya enggak dilingkarin, cuman huruf ain dilingkarin. Kenapa? Karena dia beda sendiri. Nah, ini di mana Ustadz modulnya? Ini modulnya hanya khusus untuk yang privat seperti itu ya. Nah, teman-teman boleh bergabung seperti itu. Boleh sekali seperti itu ya. Nanti kita akan belajar di sana. Tapi untuk ain itu boleh dibaca 4 harokat saja. Ya, boleh dibaca 4 harokat saja. Lanjut. Ainal al-yaqin apa? Al-yaqin qamariyah. Dan kemudian ada mad arid li sukun. Sama di ayat 5 ya. Di ayat 5 juga yakin. Nah, kalau di sini juga ya yakin. Jadi kalau ditanya yakin hukumnya apa? Izhar, qamariyah dan mad arid li sukun. Jadi yakin enggak? Nah, harus yakin ya, karena yakinnya saja sudah 2 ya. Yakin. Jadi jangan sampai yang satunya yang satunya alif lam qamariyah, yang satunya beda lagi. Tidak ya. Di ayat 5 juga ada yakin, di ayat 7 juga ada
Ada kata yakin. Seperti itu. Ayat terakhir. Ya, ayat ke-8. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Silakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Nah, ini saya kasih beberapa rahasia saja ya. Ini rahasia di antara kita. Contoh. Sekali-kali jangan. Ketika ini tahu hukumnya? Ini guna musyaddadah ya. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada huruf sin sukun. Huruf sin itu makhrajnya ada di shafir. Shafiruha shadun wa zayun sinu. Ada 3 huruf di shafir. Pertama huruf sin, kemudian zai, ada huruf shad. Jadi sama bunyinya. Latus, itu sama, makhrajnya sama. Maka kalau teman-teman pernah misalkan mendengar ada qiraat yang membaca ihdinas sira, itu sama. Karena apa? Karena para imam qiraat itu menyebutkan makhrajnya sama. Tapi di sini yang saya sampaikan bukan itu ya. Ketika di huruf sin itu hati-hati teman-teman, berhenti sejenak. Thumma latus'alun. Kenapa saya hati-hati di sana? Huruf sin itu memiliki sifat rokhawah. Ya, huruf sin itu memiliki sifat rokhawah. Suaranya mengalir. Jadi jangan sampai dia terputus. Kalau terputus berarti di sana ada jeda. Kalau kita berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Baik, sebentar ya. Di mute dulu. Saya ulangi ya. Kalau di huruf sin ketika kita berhenti sejenak kemudian tanpa mengambil nafas di sana kemudian melanjutkan bacaan, berarti itu pengertian dari sakatah ya, jadinya sakatah. Jadinya saktah. Ya, kalau di bahasa tajwidnya adalah saktah. Hati-hati di sana. Jangan sampai karena kita tidak mengucapkan huruf sin dengan tepat, maka di sana kita menambah Al-Qur'an, menambah hukum tajwid di sana. Ya. Jadi kita menambah apa? Menambah saktah di sana. Tsumma latus'alun. Nah, ya, karena pengertian sakta adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dengan melanjutkan bacaan, ya, dengan melanjutkan bacaan. Tapi kan Ustadz, kalau sakta harus 2 harokat berhentinya. Enggak. Ya, ada ulama yang mengatakan yang penting dunal tanafus, ya, yang penting tidak mengambil nafas. Berhenti tanpa mengambil nafas melanjutkan bacaan. Nah, itu hati-hati. Jadi gimana Ustadz? Jadi ketika kita baca jangan sampai putus sampai kita mengucapkan huruf hamzah. Tsumma tus'alunna yawma idzin, ya, seperti itu. Lanjut, ada nun sukun bertasydid sama, ya. Kalau yang di awal itu tsumma mim sukun mim bertasydid, ini nun bertasydid. Yaum itu adalah lin, waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian yauma idzin ada kasratain bertemu huruf ain. Ini hukumnya apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Sekarang pertanyaannya, kenapa dibilang izhar halqi? Karena keluar dari halqi. Tanwin bertemu huruf itu. Karena huruf ain keluar dari tenggorokan. Al-halqi. Karena huruf ain keluar dari tenggorokan. Ya. Jadi kalau ada yang disebut halqi, ya, mau itu misalkan ikhfa hakiki, misalkan seperti itu, dan lainnya ada hak halqinya, nah, jadi ikhfa hakiki jadinya izhar halqi, ya tadi ya, afwan. Nah, itu kalau ada yang namanya halq, ya, ha alif qaf, nah, itu adalah tenggorokan. Jadi semua huruf-huruf tenggorokan itu adalah
huruf Halqi. Izhar. huruf yang menyebabkan izhar. Ya, huruf yang menyebabkan nun dibaca Ustaz, izhar. Atau huruf-huruf izhar. mumpung belum lupa. Ya, Ustaz, tadi kan katanya itu tadi kan sin itu rohkoah. Apakah nah, setiap semua yang rohkoah yang mati itu nanti sakat? baik. Saya ulang ya. Baik, sedikit enggak apa-apa. Satu ayat ini. Saya ulang sedikit. Iya. Yang saya maksud tadi bukan setiap huruf sin itu sakat. Tetapi hati-hati jangan sampai gara-gara kita berhenti sejenak memunculkan hukum sakat di sana. Oh iya 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 iya. Nah, Ya. jadi Oke ngerti apakah ngerti. setiap huruf sin itu sakat? Ya enggak. Yang betul tidak ada sakatnya. Iya. Nah, Iya. seperti itu ya. Tidak ada sakat. Jazakallah Ustazah. Nah, Ustaz. mungkin tadi ada gangguan ya, mungkin jadi terputus-putus dari suaranya. Iya. Enggak apa-apa. Lanjut. Tadi batas mana tadi? Izhar ya. Nah, ini. Ain itu adalah huruf Izhar. halqi. Ada berapa huruf halqi? Ada 6. 6. Disebutkan pertama di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Ya, disebutkan di kitab Tuhfatul Atfal, di bait-bait awal itu disebutkan. Ya, kemudian di Matan Jazari juga disebutkan bahwa huruf-huruf halqi itu ada 6. Apa saja? Nah, ada 6. Yang pertama hamzun, kemudian fahaun, ada hamzah, ada ha, kemudian ada ain, kemudian ada ha, ada huruf ha, kemudian ghainun, ada huruf ghain, kemudian khoun, kemudian ada huruf kho. Ya. Thumma li'aqsal halqi hamzun ha'u, thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'u. Nah, ya ada 6. Seperti itu. Jadi huruf izhar ada berapa? Ada 1. Huruf yang izhar hanya 1. Kok 1, Ustaz? Ya, karena yang dibaca izhar hanya nun. Ya, yang dimaksud izhar di sana apa? Ini hukumnya apa? Dibaca izhar. Ya, dibaca izhar. Yang izhar apa? Nun. Kalau izharnya kalau nunnya tidak izhar berarti bukan izhar. Berarti di sana ada ikhfa. Bingung Ustaz? Nah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau bingung ya. Seperti itu. Jadi huruf yang diizharkan yang dimaksud di sana adalah huruf nunnya. Nah, sebab kenapa huruf nun itu dibaca izhar karena setelahnya bertemu dengan huruf ain, bertemu dengan huruf hamzah, bertemu dengan huruf lain. Ya, seperti itu. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Lanjut. An-na'im. Itu. Nah, itu yang pertama ada idgham Syamsiah. idgham syamsiah. Betul. Idgham syamsiah. Plus ada gunnahnya. Gunnah Ya, ada musyaddadah. gunnahnya. Kemudian naim, apa naim? Tabi'i dan mat arli Mat sukun. tabi'i, kemudian setelahnya bertemu ada sukun arid, sukun Mat arli palsu. sukun. Mat arid li sukun ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'ainin na'im. Nah, ini ya. Tsumma latus'alun. Kemudian kalian akan tus'alunna, akan dipertanyakan, akan dipersoalkan yauma idzin, tentang sesuatu apa? 'ainin na'im, tentang nikmat itu. Nikmat apa yang sudah Allah berikan. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'ainin na'im. Maka suatu hari nanti kamu akan ditanya tentang nikmat. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan untuk surah At-Takatsur. Nanti jika ada pertanyaan atau ada diskusi nanti boleh ya, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Baik, silakan Kang Gesa. Baik, syukran Ustaz Salman untuk mudah tajwidnya untuk surah At-Takasurnya insya Allah sudah terbahas keseluruhannya 8 ayatnya Ustaz. Dan masih ada waktu Ustaz
sebelum masuk ke sesi tanya jawab ataupun ke sesi talaki, Bapak Ibu semua, Gesa mohon izin Bapak Ibu untuk men-sharekan beberapa informasi Bapak Ibu yang mungkin ini diperlukan untuk Bapak Ibu semua ya. Mohon ditunggu sebentar, mohon izin untuk share screen sejenak. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu untuk materinya? Tidak. Sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Salman, kami dari tim Sobat Ngaji pun selain di program kelas akbar seperti malam hari ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk terus bersemangat agar sesuai dengan tema di bulan ini yaitu Indonesia Merdeka, merdeka dari buta huruf Al-Quran, dan merdeka dari ketidaktahuan mengenai tentang hukum-hukum tajwid. Nah, di sini kita akan bertolabul ilmi bersama-sama di Sobat Ngaji, Bapak Ibu, yang dimana untuk programnya sendiri tidak hanya dilakukan di Rabu malam, Bapak Ibu, tetapi kami juga mengadakan Tahsin Akbar di setiap Ahad malamnya, sama pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, yang dimana untuk materinya sendiri ada tahsin ilmi dan amali. Dan untuk malam hari ini, sesuai dengan yang sudah disampaikan, bahwa malam hari ini setiap Rabu malam, pukul 8 sampai 21.30, itu akan ada bedah tajwid. Jadi setiap pekannya insya Allah akan dilaksanakan bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk set remindernya setiap pekannya, Rabu malam dan juga Ahad malam, dari jam 8 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini kelasnya free, gratis. Jadi Bapak Ibu boleh sharekan nanti jika sudah mendapatkan informasi tentang kelas ini ya dari grup WhatsApp-nya, boleh di-sharekan ke keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekat, orang terkasih tersayangnya, supaya nanti bisa belajar bersama di Sobat Ngaji. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin tadi juga sempat diinformasikan oleh Ustadz Salman ada beberapa materi yang mungkin belum bisa di-sharekan ataupun disampaikan di malam hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih penasaran ataupun ingin mengetahui ilmunya lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas privat yang kami adakan juga, Bapak Ibu. Untuk kelas privatnya sendiri ada dua untuk sejauh ini, ada dua kelas privat. Untuk kelas privat yang pertama, yaitu ada kelas privat Tahsin Makomat. Jadi untuk Bapak Ibu yang untuk bacaannya sudah lancar nih, membaca Al-Quran sudah lancar, kemudian ingin belajar tentang langgamnya, ya, tentang iramanya. Nah, Bapak Ibu boleh daftar di kelas privat Tahsin Makomat. Yang dimana untuk kelas privatnya sendiri maksimal di 15 peserta setiap kelasnya, dan nanti setiap bulannya itu ataupun setiap pekannya akan ada satu pertemuan, sehingga dalam satu bulan itu akan ada 4 kali pertemuan. Dan untuk jadwalnya bagaimana nanti akan sesuai dengan schedule yang Bapak Ibu pilih. Dan untuk biayanya bagaimana Bapak Ibu? Untuk biayanya sebesar rasa syukur ya. Untuk kelasnya sebenarnya seharga 399, tapi untuk Bapak Ibu mungkin ada yang punya rezeki lebih, boleh infak di lebih dari itu ataupun kurang dari 399 pun tidak masalah. Nanti bisa daftarkan langsung ke Gesa ataupun ke Teh Syifa. Dan selain kelas makomatnya, kami pun memiliki juga kelas privat tahsin ya, yang sudah sesuai tadi ada di spill sama Ustadz Salman juga, ada modulnya ya. Kami dari Sobat Ngaji pun dari Ustadz Ari dan tim pun sudah mempersiapkan kurikulumnya untuk dari tahap awal ya sampai level-level berikutnya. Yang dimana kelas tahsin ini sifatnya privat juga, maksimal di 12 orang per kelasnya, sama sepekan 1 kali pertemuan, dan nanti selama sebulan akan ada 4 kali pertemuan. Nanti schedule-nya bagaimana sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Biasanya untuk setiap harinya itu ada 4 waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Kalau pagi hari biasanya di pukul 8, setengah 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, kemudian di siang hari jam 1 sampai setengah 3, di sore hari di pukul 4 sore sampai setengah 6, dan di malam hari di jam 8 sampai setengah 10. Nanti bisa dipilih saja schedule-nya, nanti boleh di-requestkan ke GESA ataupun ke Teh Syifa. Untuk infaknya sendiri juga sama Bapak Ibu ya. Jadi sebesar rasa syukur. Jadi Bapak Ibu boleh infakkan berapapun sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Dan nanti insya Allah boleh langsung daftar ke GESA ataupun ke Teh Syifa. Dan khusus di bulan yang spesial ini, di bulan Agustus Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang
sudah mendaftarkan dirinya untuk di kelas privat tahsin, baik itu di kelas privat makomat ataupun di kelas privat tahsin, Bapak Ibu nanti berkesempatan mendapatkan bonus tambahan ya. Ada yang spesial di bulan Agustus yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan poster adab seperti ini ya. Ada 5 lembar poster adab yang dimana poster adab ini sangat bermanfaat terutama untuk putra-putrinya di rumah. Nanti untuk materinya seperti apa Bapak Ibu boleh daftar tahsin dulu aja ya. Nah, untuk poster adabnya sendiri ukurannya besar nih Bapak Ibu, ukuran A2 ya. Kemudian satu paketnya itu terdiri dari 5 poster. Tadi ada adab di sekolah, adab dalam pergaulan, kemudian adab di masjid, dan lain sebagainya. Dan ini bisa didapatkan secara gratis untuk Bapak Ibu semua yang mendaftarkan kelas privat tahsinnya khusus di bulan Agustus ini saja. Yang dimana untuk batch bulan Agustus ini, untuk yang batch barunya, akan mulai di tanggal 12 Agustus, jadi di pekan depan Bapak Ibu, di hari Senin. Jadi sebelum tanggal 12, Bapak Ibu boleh mendaftarkan dirinya, kemudian boleh claim untuk bonusnya ini. Ya, dari mana untuk bonusnya sendiri, sebenarnya harganya 99.000, tetapi Bapak Ibu akan mendapatkan secara gratis untuk Bapak Ibu yang mendaftarkan dirinya untuk di kelas tahsin privat di batch Agustusnya, seperti itu ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, dan untuk pendaftarannya boleh hubungi Teh Syifa sebagai salah satu admin kami. Nomornya boleh di-save ataupun di-capture juga untuk materinya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja untuk materinya. Jazakumullah khairan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai tahsinnya Bapak Ibu, nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Boleh tanya-tanya dulu aja ke Gesa ataupun ke Teh Syifa. Insya Allah nanti kami akan ajak Bapak Ibu semua untuk bergabung di kelas tahsin privat bersama Sobat Ngaji. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Semoga informasinya berkenan sudah cukup jelas. Nanti kalaupun kurang jelas, nanti boleh bertanya setelah Zoom ini berakhir Bapak Ibu ya. Dan mumpung masih ada waktu, saya Salman, sekitar 17 menitan lagi sampai pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk talaki langsung, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, Bertanya dipersilakan. dulu boleh. Satu atau Untuk dua Bapak Ibu yang mau pertanyaan. bertanya dulu boleh gunakan fitur raise hand-nya ya. Boleh gunakan fitur raise hand-nya di sini. Di sini sudah ada yang mengangkat tangannya. Di sini mohon maaf untuk namanya atas nama device ini, handphone ini, Samsung SM A146P. Atas nama siapa nih? Assalamualaikum, selamat malam. Saya belum dirubah soalnya. Boleh Mangga Ibu, maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Masito, Ibu Masih itu baik. Dari mana Ibu? saya dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Masya Allah, luar biasa. Ibu mau bertanya Ibu Masih itu? Saya cuma baru bertanya, Boleh silakan langsung Ibu. aja. Kalau untuk yang kelasnya Ahwat itu nanti yang ngajar Ahwat. Sebenarnya Ibu kelas akhwat ini sedang dipersiapkan. Namun untuk saat ini belum tersedia untuk asatizahnya. Jadi sejauh ini masih digabungkan untuk ikhwan dan Oh akhwat. gitu. Ya, sejauh ini masih digabungkan Ibu. Oh Semoga iya, dalam nanti waktu kalau dekat nanti sudah ada, nanti kami informasikan ke Ibu ya. iya, tolong diinformasikan di grup kalau sudah ada kelas Ahwat ya. Siap, dengan senang hati Ibu. Nanti kami informasikan jika sudah tersedia untuk kelas akhwatnya Ibu ya. Baik, ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan Bu? Iya. Jazakallah. Afwan Ibu, terima Jazakallah kasih. sudah. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Izin, Dari Pak. Ibu Wulan? Assalamualaikum Ibu Wulan. Waalaikumsalam. Mau Saya izin bertanya? bertanya Boleh silakan Ibu. kepada Pak Ustadz. Jadi kan saya pernah mendengar tuh kaidah pengucapan huruf ro itu sendiri ada yang tebal dan tipis ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz yang seperti saya dengar tadi ada 16 kaidah cara baca. Sementara saya pernah ikutan tahsin offline itu ada 23 kaidah cara bacanya Pak Ustadz. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Terus tadi saya ada mendengar spill sedikit dari Pak Ustadz tentang Ar-Rahwa sama Hamas itu bedanya gimana ya Pak? Apakah suara yang mengalir dari ayat Al-Quran itu berbeda dengan nafas yang mengalir gitu? Contoh, mohon maaf, eh, bisa nggak Pak tunjukkan contoh dari Ar-Rahwa dengan Hamasnya Pak? Mm-mm. Huruf hijaiyahnya apa saja? Baik, Hatur nuhun Pak. ya sama-sama.
Kang Esa, ini layar saya udah spotlight belum ya? Sudah, Ustaz. Sudah Oh, sudah spotlight. ya. Baik. Baik. Bismillah. Untuk pertama tadi pertanyaan adalah untuk kaidah huruf ro itu ada berapa ya? Nah, pertama kalau memang ada yang bilang 23, fadhal ya, Allahu a'lam bissawab. Tapi untuk selama ini yang ana pelajari hanya 16. Untuk salah satu daripada referensinya, boleh nanti teman-teman buka kitab ya Syarah Al-Muqaddimah, buku dari Ustadz Randy Rustandi hafizahullah taala, atau mungkin di bukunya Fasahatul Lisan Syekh Hanofa ya. Kemudian mungkin bisa dibuka di buku syarah daripada Ustadz Muhammad Laili Fadli. Nah, itu boleh nanti ya. Nah, itu boleh nanti dibuka. Nah, untuk kaidahnya ada 16. Pertama, ada 10 kaidah untuk yang dibaca tebal ya. 10 kaidah yang dibaca tebal, kemudian 6 kaidah yang dibaca tipis. Nah, untuk semua kaidahnya afwan tidak bisa disebutkan satu-satu ya, mungkin karena nanti takut waktunya tidak cukup. Tapi dari 10 itu ya, dari 10 itu pasti ada ro yang berharokat fathah dhammah ya, ada ro berharokat fathah dan dhammah itu yang pasti harus tebal seperti itu ya. Nah, salah satunya mungkin teman-teman mungkin pernah mendengar misalkan bagaimana ro itu dibacanya 23 cara, misalkan ada 23 kaidah ya, seperti itu. Nah, itu Allahu a'lam bishawab. Mungkin boleh nanti Ibu Wulan di-share juga ke kita seperti itu ya. Boleh ditanyakan ke gurunya apa saja 23 itu, seperti itu ya. Barangkali 23 itu hanya mungkin dia satu makna, cuman dia dicabangkan, mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi Allahu a'lam ya, ketika ana belajar itu hanya ada 16 kaidah daripada 3 bait Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Bahkan nggak sampai 3 bait ya. Bait-bait akhir itu beliau menyebutkan tentang khilafnya bunyi takrir di huruf ro. Ada bunyi takrir ya, ketika kita menunjukkan huruf ro nah itu takrir namanya ya, takrir itu apa? Ju'il, harus diindarkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang 23 dan mungkin teman-teman juga yang lain ada yang lebih atau kurang dari 16, nah itu nanti ana cek lagi ya. Untuk sekarang yang baru ana ketahui hanya 16 kaidah seperti itu. Di antaranya 10 yang dibaca tebal, 6 yang dibaca tarqiq atau tipis. Baik. Kemudian apa bedanya hamas dan rokhwah? Hamas ya, dalilnya sifatuha jahrun wa rikhwan mustafil, munfatihun musmatatun wa diddaqul, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, jadi apa saja huruf-huruf daripada hamas itu ada 10. Fahathahu syakhsun sakat, ada huruf shin, ada huruf so. Nah ya, itu nanti silakan di searching saja di Google ya, di Google itu ada ya, huruf-huruf hamas tek gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanya dalilnya adalah mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, bunyi hamas itu apa? Bunyi hamas itu adalah udara yang keluar ketika kita mengucapkan apa? Mengucapkan hurufnya. Ya, mengucapkan hurufnya. Kenapa huruf ba itu tidak memiliki sifat hamas? Karena ketika kita mengucapkan huruf ba, di sana berhenti nafas kita. Ab, nggak ada nafasnya. Bahkan suaranya juga nggak ada. Nah, jadi hamas itu adalah nafas yang keluar. Contoh misalkan, ketika kita mengucapkan huruf misalkan yang ada hamasnya, huruf sin, as, ada suara nafas di sana. Ada apa? Udara yang keluar dari mulut kita. Contoh, cara membuktinya apa? Letakkan telapak tangan kita di depan mulut. As. Nah, kalau ada ada udara yang menghembus, nah itu yang namanya hamas. Terus yang namanya rokhwa itu apa, Ustadz? Rokhwa itu adalah suara yang mengalir dari huruf tersebut. Jadi ketika huruf itu disebutkan, dia tidak langsung berhenti. Tek.
tidak. Contoh misalkan huruf ba. Ab, dia berhenti. Nggak ada sisa suara yang terdengar. Ab. Kemudian huruf apa lagi? Huruf-huruf syiddah itu ajid, qatin, bakat. Contoh huruf ba, huruf hamzah, ya itu huruf-huruf yang tidak memiliki rokhwah, tidak ada suara lebih. Contoh misalkan a, ba, ta, ya tidak ada. Ustaz pernah mendengar huruf ba ada suara lebihnya, ab, nah itu namanya qalqalah. Berarti itu sudah ditambah dengan sifat lain seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab, ya. Jadi kalau hamas itu adalah udara yang mengalir atau nafas yang mengalir. Kalau rokhwa itu adalah suara yang mengalir. Seperti itu. Untuk huruf-hurufnya apa saja itu boleh di searching nanti, ya. Hurufnya ada 10 untuk yang hamas, ya. Kemudian untuk yang rokhwa itu ada beberapa selain daripada lin umar dan ajid qatin bakat. Seperti Allahu a'lam bis-shawab. Bagaimana Ibu Ulan? Cukup Ibu Ulan? Masih di mute? Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, tadi yang 23 belum bisa terjawab. Nanti jadi PR buat Ana, nanti Ana coba explore lagi ya, supaya bertambah ilmunya insyaAllah. Sejujurnya saya ingin lebih memastikan apakah, karena juga saya baru bergabung di tahsin online tersebut ya. Jadi saya pengen lebih pasti sebenarnya 16 kah atau 23 cara kaidah bacanya. Baik. Ya, boleh. 16 dulu ya. 16 dulu karena ada referensinya, boleh nanti dilihat di buku yang tadi saya sebutkan seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Atau ada nggak Pak Ustadz berbentuk e-book seperti itu? Karena kan sekarang kalau buku mungkin agak sulit dicari. Tapi kalau misalkan Pak Ustadz ada link seperti e-book, boleh nggak diberitahu sama saya atau mau admin nantinya? Mohon maaf ya Pak. Baik, nanti insya Allah ya, insya Allah jika ada nanti Ana bantu share seperti itu ya, untuk 16 kaidah tadi saja ya, untuk 16 kaidah tadi saja seperti itu insya Allah. Syukran jazakillah khair Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz dan juga Ibu Ulan. Baik, seperti kita akan masuk saja Ustaz ke sesi talaki Ustaz ya. Silakan. Baik, untuk yang pertama, Assalamualaikum, ada Ibu Nur Sapitri. Sebentar, Kang Gesa, kalau bisa yang belum pernah gitu ya. Oke. Mungkin yang namanya masih belum pernah gitu. Yang belum pernah. Baik, di sini ini kalau ada dari Ibu yang belum dari 3 nama yang raise hand di sini yang belum pernah, menurut Gesa ada Ibu Lana. Sebelumnya Ibu Lana terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ibu Lana dari Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Ulangi, summa lata, bukan to. Summa lato, bukan. Summa lataro. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ahsant. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus ya. Lanjut. Baik. Syukran Ibu Lana dari Jambi. Selanjutnya, mohon maaf yang belum ya.
Di sini kita akan panggil Ibu Eliza. Assalamualaikum, Ibu Eliza. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zur itu huruf zai, bukan huruf dzul. Bukan huruf dzal ya, huruf zai. Zai. Ada suara hamesnya. Ya, ada suara keluarnya, nafasnya. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, Masya Allah, ahsant. Bagus ya. Lancar, bacanya juga sudah lumayan bagus, alhamdulillah. Syukron Ustaz. Afwan. Baik, syukron Ibu Eliza. Selanjutnya ada Ibu Masitah. Silakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Bagus. Jazakallah. Jazakallah, Masya Allah. Jazakallah ya. Kalau buat laki-laki, jazakallah, iya. Jazakallah. Kalau buat perempuan, jazakillah. Jazakillah, iya. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakillah khairan katsiran. Lanjut. Dan Ibu. Selanjutnya ada Ibu Rita. Assalamualaikum Ibu Rita Andriani. Assalamualaikum Ibu Rita Andriani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Bismillahi. Auzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ulangi, thumma ma-nya pendek. Thumma kalla. Tsumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Ya, Masya Allah, barakallah fik. Alhamdulillah. Mungkin satu orang Makasih lagi ya, Kang Pak Gesa. Ustadz. Makasih Pak Ya, Ustadz. sama-sama Ibu. Baik, Ibu Rita, syukran. Boleh, Tat. Sesuai dengan urutan di sini. Punten yang belum pernah Gesa cek terlebih dahulu, ada Ibu Novita Sari. Silakan Ibu. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mat tabi'inya jangan terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Gitu, lanjut. Ustaz. Nah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. ya. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, ahsan, bagus ya. Cuman tadi ada beberapa catatan untuk mad tabi'i itu hanya 2 harakat saja. Kalau dia lebih berarti dia bukan mad tabi'i. Nah, ya, itu ada info menarik ya, bahwa di kelas Sobat Ngaji juga kita akan latihan bagaimana cara membaca mad tabi'i itu dengan istiqamah. Kenapa harus istiqamah? Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Maka kalau kita bertemu dengan huruf-huruf yang semisal, maka bacalah dengan kamithlihi, dengan semisalnya. Contoh, ketika di ta'awudz kita baca 2 harakatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak kadar 2 harakatnya? Tidak. Beda Ustaz. Tidak. Tidak Nah, konsisten. kata Imam Jazari harus konsisten. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Seperti itu ya. Nah, kalau berkenan silakan tadi Ibu Novita Sari bisa bergabung bersama kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama insyaallah. Cukup, Ya, Ustaz, Kang Gesa? makasih. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, syukran untuk Ibu Novita Sari. Dan mohon maaf Bapak Ibu semua untuk yang belum tersebutkan di malam hari ini. Bukan berarti pilih kasih Ustaz ya. Jadi karena Ya, betul. keterbatasan waktu untuk malam hari ini, insya Allah pekan depan pun kita semua akan bertemu kembali. Dan nanti Bapak Ibu boleh bergabung kembali di pekan depan untuk bedah tajwidnya dengan surah yang berbeda. Dan sebelum ditutup, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, sedikit ya, itu tadi permohonan maaf juga kalau yang belum kebagian nanti insya Allah ya. Mohon maaf, bukan bermaksud memilih-milih ya, cuman untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Jadi yang belum dapat, enggak apa-apa, nyimak dulu. Mungkin nanti ada siaran ulangnya, ada rekamannya ya, boleh dilihat, nanti boleh disimak lagi dan boleh diikutin lagi. Satu yang harus saya ingatkan terus ke teman-teman apa? Satu hadis ini yang sering saya katakan, dan ini juga sebagai penyemangat seorang imam, seorang syekh ya, Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau adalah guru dari Imam
Imam Asim. Imam Asim adalah guru dari Imam Hafs. Imam Hafs adalah imam yang sekarang kita baca riwayat Qur'annya. Imam Hafs, Imam Asim, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, belajar kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kemudian belajar kepada Utsman bin Affan, belajar juga kepada siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis ini membuat mereka kekeh untuk belajar apa? Qiraat, untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini adalah bagian daripada hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Syukran. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ya, itu atas kesalahan saya pribadi. Jika ada baiknya maka itu adalah datang daripada Allah tanpa ada saham saya sedikit pun. Ya. Itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jazakallah khairan untuk kesesamaan. Dengan senang hati Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dan Alhamdulillah waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.37 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang telah bergabung, telah berkenan hadir untuk di kelas Tahsin Akbar di malam hari ini, di hari Rabu malam. Dan insya Allah nanti akan bertemu kembali di kelas Tahsin Akbarnya di Ahad. Bapak Ibu jangan lupa set remindernya di pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Bapak Ibu untuk bergabung kembali supaya nanti kita bisa bertemu dan bertawabul ilmi kembali. Dan mungkin itu saja untuk malam hari ini. Jadi sekali lagi Gesa ingatkan untuk Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin mengetahui lebih lanjut, ataupun ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kelas privat tahsin ya bersama Sobat Ngaji, nanti boleh langsung chat saja ke Gesa ataupun ke Teh Syifa. Untuk nomornya nanti sudah tertera di grup WhatsApp-nya masing-masing. Seperti itu ya. Mungkin itu saja sementara untuk malam hari ini. Gesa pamit undur diri dan mari kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima Sama-sama. kasih. Sehat-sehat ya semuanya. Amin, Allahumma amin. Amin, ya Rabbal Terima kasih banyak. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya. Ya Ustaz.